Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat muslim di mana saja Anda berada, yang semoga Allah senantiasa merahmati, memberkahi, memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua. Tiada terasa kita sudah memasuki 10 hari yang kedua di dalam bulan Ramadan kali ini. Dan kita bersyukur masih bisa berjumpa dalam sesi sore hari yang sangat singkat ini. Dan seperti biasa kita awali perjumpaan kita dengan bersama-sama kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sholawat untuk junjungan kita, Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kita sudah sering membahas Al-Baqarah 183 yang merupakan ayat yang menjadi dasar kita melaksanakan ibadah shaum, dan lengkapnya sampai ayat 187. Kita akan kembali untuk mengambil pelajaran dari ayat ini, hubungannya dengan beberapa surat dan ayat yang lain yang Allah jelaskan dalam rangka kita untuk memantapkan perjalanan kita dalam beribadah selama bulan Ramadan ini. Sahabat muslim, kita baca ulang ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah shaum sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kita sudah membahas ujung ayat ini, yaitu dengan menampilkan apa yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Di sana dijelaskan tentang kriteria-kriteria atau indikator tentang ketakwaan itu. Sekarang bagaimana kalau ayat ini kita dekati dari awal ayatnya? Awal ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu istilah dalam Qur'annya disebut mukmin. Disebut mukmin. Ada surat di dalam Al-Qur'an namanya surat Al-Mu'minun. Nah, di sanalah kita mendapatkan penjelasan yang sangat gamblang tentang bagaimana orang mukmin yang akan beruntung, yang akan menjadi manusia yang paling beruntung di dunia dan di akhirat. Baik, kita akan coba jelaskan secara singkat surat Al-Baqarah ayat 183 dengan mengambil bagian awal dari ayat ini. Di dalam surat Al-Mu'minun mulai ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh sangat beruntung atau paling beruntung orang-orang mukmin. Jadi dalam konsep Islam itu, orang-orang beriman itu akan selalu beruntung. Tapi tentu ada yang untungnya itu bertingkat-tingkat. Dan ada di antara mereka yang paling beruntung. Nah, kita sedang diajarkan oleh Allah untuk menjadi mukmin yang paling beruntung, untuk menjadi orang beriman yang paling beruntung. Kalau diibaratkan sebuah perdagangan, tentu saja setiap orang yang berdagang itu kan ingin untung. Jadi disebut untung apabila hasil yang didapat itu melebihi modal yang dikeluarkan. Kalau modalnya misalnya 1 juta,
lalu mendapatkan 1.200.000 kembali, maka berarti untung 200. Tapi kan kita belum menghitung waktu, pikiran, tenaga, dan lain sebagainya. Sehingga dianggap wajar apabila suatu usaha itu mendapatkan keuntungan 20% dari modal yang dikeluarkan. Nah, ini dianggap untung biasa. Tapi ada mungkin di sisi lain orang yang mendapatkan keuntungan lebih dari itu, misalnya dapat untung 500.000, berarti kembalinya 1.500.000. Ada juga yang mendapatkan keuntungan 2 kali lipat menjadi 2 juta, berarti untungnya 1 juta. Nah, tentu saja keuntungan yang 200.000, 500.000 dan 1 juta ini kan berbeda. Jadi kalau bandingannya 3 itu berarti yang paling beruntung itu adalah orang yang nomor 3 tadi, yang untungnya sampai 1 juta. Nah, begitulah kita menjadi orang yang beriman. Orang yang beriman dan ini juga demikian. Nanti untungnya juga bertingkat-tingkat. Allah menjelaskan di sini ada orang yang paling beruntung, orang beriman yang paling beruntung. Nah, di dalam bulan Ramadan ini sebetulnya kita sedang dididik untuk menjadi orang-orang beriman yang paling beruntung dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling beruntung. Siapakah itu? Nah, ini dijelaskan di dalam surat Al-Mu'minun ini. Yang pertama adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi yang pertama adalah mereka itu khusyuk di dalam sholatnya. Jadi mereka sholat dengan khusyuk. Nah, berarti apa yang perlu kita pikirkan sekarang, bagaimana agar pembinaan selama bulan Ramadan ini sholat kita ini menjadi semakin khusyuk. Nah, khusyuk ini apa sih sebetulnya? Barangkali kalau kita terjemahkan secara bahasa yang mudah, khusyuk ini artinya fokus ya. Fokus, jadi konsentrasi. Konsentrasi penuh. Konsentrasi penuh itu berarti apa? Telinganya, matanya, kemudian pikirannya, gerakannya, semuanya terfokus hanya kepada Allah. Sebagaimana doa iftitah itu, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Jadi fokus hanya kepada Allah, konsentrasi. Nah, berarti apa? Sam'unnya, pendengaran, basarunnya, penglihatan, fuadun, jadi pikirannya, semuanya terkonsentrasi hanya untuk Allah. Ini yang pertama, manusia yang akan beruntung itu. Ada 6 yang lain yang akan dijelaskan pada kesempatan pertemuan berikutnya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dan sore hari ini saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan amal ibadah kita, saum kita, salatul lail kita, tadarus kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.